dari sisi pengkaderan politik, Deddy Mulyadi ini bukan karbitan di politik. Dia melalui proses panjang. Deddy Mulyadi lumayan memiliki terobosan meskipun kontroversial, tetapi itu digandrungi atau ditunggu-tunggu oleh masyarakat kecil. Saya nilai bisa dikatakan tidak memiliki gagasan substansial, tetapi lebih reaksioner dalam melihat situasi. Cepat keputusannya, tetapi tidak substansial. Deddy Mulyadi meskipun juga cepat, tetapi memiliki filosofi. Halo Tribuners, Tribun News on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Ausin. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kini ramai dijuluki Mulyono Jilid 2 hingga Jokowinya Sunda. Hal itu berkat aktivitasnya yang sering turun ke masyarakat dan menjawab masalah langsung di lokasinya. Di media sosial, aksi Deddy itu dihubung-hubungkan dengan gaya politik Jokowi yang juga sering turun ke masyarakat atau karib dengan sebutan belusukan. Terkait julukan ini, kita akan berdiskusi bersama founder dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Bang Arief Nurul Imam, yang sudah tersambung bersama kami melalui Zoom. Halo, apa kabar Bang Arief? Sehat? Alhamdulillah kabar baik, sehat Mbak. Selamat sore para pemirsa Tribun. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Arief sudah menerima undangan kita untuk kemudian hari ini berdiskusi bersama saya di Tribun News on Focus begitu ya. Oke, Bang Arief seperti yang saya katakan di awal tadi, ini kan nama Kang Deddy Mulyadi sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat disanjung begitu berkat kebijakan-kebijakannya. Sebagai pengantar, bagaimana kemudian Bang Arief sendiri melihat kinerja Deddy Mulyadi begitu? Ya, seorang sosok Kang Deddy Mulyadi merupakan politisi yang fenomenal, yang tidak datang atau ujuk-ujuk besar, melainkan membangun karir politik dari bawah, berasal dari rakyat biasa, sehingga Kang Deddy Mulyadi memiliki latar belakang kehidupan yang dalam tanda petik susah. Dan karena itu ketika memiliki jabatan politik yang artinya memiliki otoritas, Kang Deddy Mulyadi terlihat atau terkesan sering mendatangi masyarakat kecil atau belusukan yang kemudian itu dibuatkan video yang diupload di YouTube, dan karena itu disebut sebagai gubernur konten oleh beberapa pihak. Deddy Mulyadi saya kira politisi yang memiliki kematangan, mengingat dia tidak tiba-tiba, tidak karbitan. Dia berawal dari staf DPD Partai Golkar di Kabupaten Purwakarta, staf biasa, staf administrasi, kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten, kemudian menjadi wakil Bupati Purwakarta, terus menjadi Bupati Purwakarta, menjadi DPR RI, dan kemudian menjadi Gubernur Jawa Barat. Dari proses panjang kerja-kerja politik Deddy Mulyadi selama ini, memang Deddy Mulyadi dikenal suka turun ke masyarakat. Cuma memang dari sisi dokumentasi yang kemudian disebarkan melalui sosial media, terutama YouTube, itu berlangsung sekitar 5, 6, 7 tahun ini, sehingga Deddy Mulyadi bisa dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Baik, berarti memang merangkak dari nol begitu ya, dari masyarakat yang biasa, kemudian dari staf DPRD, Golkar, kemudian menjabat dari wali kota, sampai akhirnya dari menjadi gubernur saat ini memang ya semua itu emang di diawali dari nol begitu ya Bang, sampai sampai di titik ini Ya, begitu ya. ya, Deddy Mulyadi meniti karir dari bawah, menjadi pengurus partai dari tingkat kelurahan, ketua tingkat kelurahan, kemudian menjadi pengurus kabupaten, provinsi di Golkar. Kemudian hari ini pindah haluan ke Partai Gerindra. Artinya dari sisi pengkaderan politik, Deddy Mulyadi ini bukan karbitan di politik. Dia melalui proses panjang, dan karena itu memiliki kematangan politik. Selain dari sisi latar belakang dia berasal dari orang biasa, sehingga
konten kegiatan-kegiatan yang dilakukan sering mengunjungi masyarakat kecil. Terlepas kemudian ini dituduh pencitraan atau dinilai pencitraan, saya kira ini proses panjang sebelum dia dikenal di publik sudah melakukan ini. Kebetulan saya pernah diskusi dan ngobrol dengan Kang Deddy Mulyadi sehingga lumayan mengerti dan paham tentang siapa sosok Deddy Mulyadi. Baik, kalau dari penilaian Bang Arif sendiri, apakah Deddy Mulyadi ini di rentan menuju 100 hari kinerja cukup sukses untuk kemudian membawa dirinya sebagai pemimpin sederhana yang sangat dekat dengan rakyat begitu? Tentu yang bisa kepemimpinan Deddy Mulyadi perlu dinilai secara komprehensif, tidak boleh parsial. Kalau kemudian suruh memberi penilaian dari sisi terobosan, Deddy Mulyadi lumayan memiliki terobosan meskipun kontroversial, tetapi itu digandrungi atau ditunggu-tunggu oleh masyarakat kecil. Kita ambil contoh misalnya kebijakan tentang pemutihan pajak bermotor yang dilakukan Pemprov Jawa Barat. Itu kebijakan populis yang saya kira cukup menyenangkan bagi masyarakat kecil. Kebijakan soal misalnya pemberantasan premanisme di Jawa Barat, mengingat Jawa Barat ini adalah daerah atau provinsi yang memiliki investasi besar, di mana Jawa Barat banyak perusahaan-perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja, banyak investor yang masuk, dan karena itu ketika premanisme berlangsung tentu ini akan menjadi hambatan investasi. Kalau dari sisi kinerja saya kira kalau di polling di publik secara spekulatif saya publik yakin puas, bahkan fenomenanya di banyak daerah banyak orang di luar Jawa Barat yang mengidolakan kepemimpinan Deddy Mulyadi. Tetapi kalau kemudian kita lihat lebih jauh apakah ini berprestasi atau tidak, saya kira untuk hari ini masih terlalu pendek untuk mengukur sejauh mana kepemimpinan gaya Deddy Mulyadi itu berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat di Jawa Barat. Itu saya kira komentar saya soal kinerja Deddy Mulyadi. Ya, baik. Kang Deddy kemarin pas berpidato di hari pas upacara ya, Kang Deddy sempat mengatakan bahwa sebelum 100 hari kinerja ini banyak orang yang kepanasan begitu melihat kinerjanya. Kalau menurut Bang Arif sendiri bagaimana mengomentari pernyataan Kang Deddy ini sendiri? Ya, komentar Kang Deddy saya kira tidak lepas dari kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang dalam tanda petik dianggap kontroversial, termasuk misalnya program masuk barak bagi remaja atau siswa yang dianggap nakal dalam tanda petik. Program ini bisa jadi bertujuan baik, tetapi bagi sebagian kalangan, terutama masyarakat sipil, menolak konsep gagasan sekolah magang di barak yang dikonotasikan itu sebuah militeristik. Ini tentu bertentangan dengan pandangan sebagian masyarakat sipil bahwa peran TNI tidak boleh memasuki ranah-ranah sipil termasuk dalam pendidikan. Belum kebijakan-kebijakan lainnya yang kalau kemudian mengundang kritik atau kemudian dalam tanda petik nyiran, saya kira sebuah kewajaran. Di satu sisi banyak terobosan yang dilakukan Deddy Mulyadi meskipun kontroversial, di sisi lain Deddy Mulyadi itu diidolakan publik bahkan masyarakat di luar Jawa Barat. Ya, ya, ya. Sampai kebijakan yang militer ini, barak militer ini sampai dibuat konten begitu untuk masyarakat luas begitu ya Bang Arif. Tapi kalau Ya, dibandingkan dengan gubernur lain, dengan gebrakan-gebrakan barunya ini sendiri, bisakah saat ini Kang Deddy Mulyadi ini dikatakan gubernur yang paling populer begitu saat ini? tentu harus baca data, tetapi lihat gejala umum saya kira Kang Deddy Mulyadi merupakan gubernur yang termasuk populer di Indonesia, setidaknya 3 atau 5 besar di Indonesia, bahkan bisa jadi nomor 1 kalau disurvei. Kalau kita melihat kemudian sebagai salah satu indikator dari kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, ada 7 juta lebih subscribe dengan penonton rata-rata di atas 500.000 tayang, bahkan sampai 2 juta, 3 juta per
YouTube tayang. Itu saya kira kalau dari sisi popularitas, Deddy Mulyadi saya kira berada di puncak, entah nomor 1, 2, 3. Tetapi kalau melihat gejala yang ada, saya kira Deddy Mulyadi salah satu gubernur populer di Indonesia. Ini salah satunya karena faktor beliau turun langsung ke masyarakat begitu ya. Saya kira selain turun ke masyarakat juga cara pengemasan bagaimana narasi yang dibangun oleh Deddy Mulyadi dalam setiap turun ke masyarakat. Kemudian solusi apa yang ditawarkan dari setiap kunjungan ketika menghadapi masalah. Deddy Mulyadi ia memiliki gaya dalam tanda petik personal branding dengan melakukan turun di lapangan. Tetapi salah satu titik penting atau nilai Deddy Mulyadi adalah kemampuan membangun narasi politik yang kemudian bisa menjadi magnet dan menyedot publik. Di sisi lain, Deddy Mulyadi juga memiliki konsep-konsep secara filosofi dari setiap tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan di Jawa Barat. Kita tahu misalnya Deddy Mulyadi memiliki haluan atau memiliki keyakinan bahwa di Jawa Barat harus ditumbuh kembangkan tentang budaya Sunda sebagai basis sosial masyarakat Jawa Barat selama ini. Saya kira dari beberapa paparan Deddy Mulyadi baik di YouTube, televisi maupun di forum-forum lainnya, Deddy Mulyadi tidak sekedar konten, tetapi memiliki filosofi dan narasi dalam melihat persoalan dan langkah-langkah yang dilakukan. Itu saya kira soal Deddy Mulyadi yang hari ini fenomenal, tetapi tidak sekedar karena citra, tetapi bagi saya karena memiliki narasi dan filosofi yang disodorkan ketika menghadapi berbagai persoalan publik yang meskipun itu kemudian tidak semua pihak sepakat atau menuai banyak kritik. Ya, kalau saya lihat ini Kang Deddy berani banget nerobos begitu ya. Semua kebijakan-kebijakan yang dianggap kontra di publik begitu. Meskipun banyak banget dikritik oleh pihak, beliau kayaknya nggak gentar gitu sama keputusan dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya gitu. Bang Arif, ini kita bisa melihat bagaimana sorotan kepemimpinan ini sebenarnya kebanyakan adalah di Jakarta, di skala nasional. Namun dengan kiprah Kang Deddy Mulyadi ini, apakah cukup sukses dirinya menggeser Jakarta menjadi sorotan nasional begitu? Iya, tadi malam saya diskusi dengan teman bahwa fenomena Deddy Mulyadi itu merubah sorot media yang selama ini di Jakarta karena sebagai ibu kota. Hari ini Jawa Barat bisa menyeimbangi sorot media. Selain karena Deddy Mulyadi memiliki YouTube cukup fenomenal, tetapi juga pemberitaan tentang kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi yang tiap hari muncul, itu sekarang bisa mengimbangi pemberitaan-pemberitaan yang di lingkup Jakarta. Artinya, dari sisi panggung politik, saya kira Jawa Barat dengan kehadiran fenomena Deddy Mulyadi ini memiliki kesepadanan politik dari sisi perhatian publik, termasuk perhatian media, terutama media mainstream di tingkat nasional. Iya, iya. Baik, berarti ini suara dari Gubernur Jakarta sedikit tergeser dengan adanya gebrakan-gebrakan dari Kang Deddy gitu ya, Bang Arif. Saya kira bukan tergeser, tetapi secara pemberitaan mendapat perimbangan. Selama ini Jakarta sentris, kemudian bergeser ke beberapa daerah, terutama Jawa Barat yang dianggap memiliki banyak terobosan dan mendapat perhatian luas, termasuk mendapat kritik maupun mendapat simpati dari masyarakat, baik dari Jawa Barat maupun di luar masyarakat Jawa Barat. Oke, baik, baik. Karena memang kayaknya semua kebijakan Kang Deddy memang sekarang saat ini tengah menjadi sorotan. Bahkan gerak-gerik apapun kayak menegur pejabat dan lain sebagainya itu sampai viral di mana-mana gitu. Oke, ini Ya, iya gaya belusukan yang menurut banyak orang ini mirip dengan Pak Jokowi begitu bahkan sampai dapat julukan Mulyono Jilid 2. Kalau menurut Bang Arif sendiri melihat julukan ini sendiri bagaimana menilainya? saya kira dari sisi gaya citra komunikasi politik memang Deddy Mulyadi dengan Joko Widodo ini memiliki kemiripan.
yakni sering turun ke lapangan dengan bahasa yang sering populer belusuan. Tetapi yang saya lihat Deddy Mulyadi memiliki keunggulan berupa pemahaman tentang situasi masyarakat dan kemudian bisa dinarasikan dalam bentuk komunikasi yang bagus, terutama di kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Di sisi lain, Kang Deddy Mulyadi ini memiliki filosofi apa yang harus dari setiap apa yang dilakukan, sehingga dari sisi substansi Kang Deddy Mulyadi saya kira lebih lebih memiliki substansi yang berbeda ketimbang Jokowi. Jokowi pencitraan ensik, tetapi kalau Deddy Mulyadi citra tetap realitas yang terjadi di masyarakat. Dan karena itu mampu dan kemudian menjadi gerakan termasuk dalam memformulasikan kebijakan. Oke, baik. Berarti sebenarnya ada perbedaan sendiri ya, meskipun sekarang banyak yang menyebut bahwa Kang Deddy ini Mulyono Jilid 2 begitu ya, Bang Arif. Saya kira seperti yang saya sampaikan, ada persamaan, tetapi ada titik perbedaan yang bagi saya cukup jomplang. Pak Jokowi ini saya nilai bisa dikatakan tidak memiliki gagasan substansial, tetapi lebih reaksioner dalam melihat situasi. Cepat keputusannya, tetapi tidak substansial. Deddy Mulyadi meskipun juga cepat, tetapi memiliki filosofi. Terlepas ini bisa diperdebatkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Oke, kalau saat ini kan seperti yang Bang Arif katakan juga bahwa Kang Deddy juga sekarang dijuluki sebagai gubernur konten gitu gara-gara kebijakan-kebijakan atau tindakan yang dia lakukan selalu dibikin konten di YouTube-nya gitu. Tapi seperti yang kita bahas di awal tadi, Kang Deddy ini kan juga sekarang disebut gubernur konten gitu ya, karena apapun yang beliau lakukan, kayak kebijakan dan lain sebagainya, akhirnya dikontenkan, di-up di YouTube begitu. Tapi selain yang dikatakan Bang Arif tadi, ada keuntungan juga sebenarnya beliau ini meng-up kegiatannya di YouTube. Tapi selain keuntungan, apakah ini juga bisa menjadi titik lemah Kang Deddy juga gitu, Bang? Saya kira justru ini positif. Kemajuan teknologi informasi sosial media digunakan untuk mempublikasi dan mendokumentasikan pekerjaan-pekerjaan para pejabat publik itu positif. Kalau kemudian nyinyir ada yang mengatakan ini tidak produktif, saya kira itu justru tidak kontraproduktif. Di tengah era kemajuan teknologi, saya kira kemajuan teknologi bisa menunjang kinerja baik itu pejabat publik di level daerah maupun di tingkat nasional. Termasuk seperti yang disampaikan Deddy Mulyadi, dampak YouTube Deddy Mulyadi ini mengurangi biaya iklan Pemda Jawa Barat sebesar 50 miliar. Sebetulnya kalau Mbak paham bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi juga dulu dilakukan oleh Ahok dalam kegiatan-kegiatan rapat di share ke publik. Itu juga dilakukan, cuma tidak mendapat respon dari publik sehingga tidak sepopuler Deddy Mulyadi. Saya kira penggunaan sosial media ini menjadi sangat penting dan menjembatani komunikasi antara publik dengan masyarakat. Dan masyarakat bisa mengetahui apa yang dilakukan para pemimpin, para pejabat-pejabat dalam memegang mandatnya. Itu saya kira justru menjadi nilai positif. Justru pejabat publik yang tidak memanfaatkan sosial media hari ini saya kira menjadi aneh. Kurang up to date gitu ya, Bang Arif. Tapi kemarin Kang Ya, Deddy juga mengatakan bahwa hasil dari dia ngonten ini kemudian untuk membantu masyarakat lagi gitu. Kalau Bang Arif sendiri menilainya bagaimana ini? Bolehkah sebenarnya kayak ya, uang pendapatan sendiri dari hasil pribadi ngonten kemudian dikasihkan ke masyarakat gitu? ya secara aturan tidak ada yang melarang. Siapa yang melarang untuk sedekah, memberi bantuan pada masyarakat? Justru itu positif karena banyak masyarakat kecil yang masih membutuhkan pertolongan-pertolongan yang bersifat kariti. Apa yang dilakukan Deddy Mulyadi saya kira bentuk
kepedulian meskipun akan dituduh sebagai pencitraan karena sebagai politisi. Tetapi sampai hari ini saya kira tidak ada larangan untuk memberikan bantuan atau sodako kepada masyarakat kecil. Toh misalnya jika hasil konten itu tidak diberikan kepada masyarakat juga tidak ada yang salah. Saya kira itu, Mbak. Oke, saat ini kan Kang Deddy juga sedang bersedekah dengan DPRD Jawa Barat karena merasa alur birokrasi bersama DPRD terlalu ribet gitu. Sehingga Kang Deddy ini lebih banyak berjalan sendiri tanpa melibatkan anggota dewan. Kalau melihat hal ini, Bang Arief sendiri bagaimana meresponnya? Ya, saya kira soal Deddy Mulyadi yang menyatakan bahwa DPRD Jawa Barat tidak dilibatkan, saya kira ini harus bagi saya DPRD harus melakukan fungsinya sebagai kekuatan kontrol di parlemen, misalnya soal kebijakan maupun anggaran. Tidak boleh kemudian meskipun Deddy Mulyadi merupakan gubernur yang fenomenal dan populer tidak hanya di Jawa Barat, saya kira fungsi dan peran DPRD tidak boleh dinegasikan. Hmm, ya, ya, harus tetap sesuai aturan gitu ya, Bang ya. Ya, iya. Berarti sebenarnya Kang Deddy mau tidak mau harus tetap berkomunikasi terlebih dahulu kepada DPRD meskipun dianggapnya itu terlalu ribet gitu ya. Ya, dalam negara demokratis tentu trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus saling mengisi peran masing-masing, Hmm. yang di mana legislatif memiliki hak budgeting, monitoring, dan legislasi, dan karena itu Deddy Mulyadi saya kira harus memenuhi mekanisme tersebut dan tidak boleh menegasikan peran dari DPRD di Jawa Barat. Hmm. Oke, tapi dari kasus ini sendiri perlukah adanya regulasi baru untuk kemudian agar birokrasi ini lebih mudah gitu dari daerah kemudian akhirnya ke DPRD, ke DPR pusat seperti itu. Saya kira soal reformasi birokrasi sudah digaungkan sejak lama, memang sudah dirubah-rubah bagaimana birokrat ini menjadi mesin pemerintah yang efektif dan efisien. Tetapi hingga hari ini kita tahu sendiri reformasi birokrasi juga tidak merubah secara signifikan wajah birokrat di Indonesia. Tentu tidak hanya soal regulasi, tetapi yang harus diingat dari sistem rekrutmen, sistem kultur, tradisi, dan sistem meritokrasi di birokrat juga harus ditumbuh kembangkan sehingga tidak hanya soal formalistik tetapi juga menjadi kultur di birokrat, menjadi kultur pelayan bukan kultur ningrat. Baik, baik. Jadi sebenarnya birokrasi ini harus benar-benar dirombak biar bagus dan dijalankan sesuai aturan, biar nanti daerah apapun yang akan dilakukan juga nggak akan tersendat gitu ya, Bang ya. Ya Oke. betul, saya kira birokrat begitu dan ini tidak hanya hambatan di Jawa Barat tetapi menjadi masalah di semua daerah bahkan pemerintah pusat. Oke, Bang Arief ini meski masih jauh untuk kiranya didiskusikan sekarang, tapi di lini media massa muncul banyak komentar soal Deddy Mulyadi eh, jadi calon presiden di masa mendatang begitu. Kalau menurut Bang Arief sendiri, bagaimana melihat soal komentar-komentar di media sosial ini sendiri? Ya komentar saya kira itu respon terhadap masyarakat dari masyarakat terhadap kiprah dan sepak terjang Deddy Mulyadi. Kalau kemudian apakah maju presiden atau tidak, saya kira Deddy Mulyadi akan menghitung banyak hal termasuk probabilitas, termasuk dukungan partai politik. Saya kira respon dari masyarakat ini hanya karena melihat sepak terjang dan kiprah Deddy Mulyadi. Terlepas kemudian Deddy Mulyadi maju atau tidak, saya kira itu urusan lain dan saya kira ini juga masih panjang waktunya. Ya, masih ada sekitar 4,5 tahun lagi untuk Ya, kemudian melihat bagaimana kinerja Deddy Mulyadi dan pemimpin daerah lainnya untuk kemudian bagaimana masa depan mereka gitu ya, Bang. ya betul. Oke, baik. Terima kasih Bang Arief. Semoga dengan gebrakan-gebrakan baru Kang Deddy ini bisa membuat Jawa Barat lebih maju lagi. Kemudian kepala daerah di sana bisa mencontoh kinerja dan kepemimpinan yang dilakukan oleh Kang Deddy saat ini. Terima kasih sekali lagi Bang Arief. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan. Sama-sama, Mbak.
Demikian Tribuners, obrolan saya bersama founder dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Bang Arif Nurul Iman. Saksikan program On Focus setiap hari di kanal YouTube Tribun News. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.